Yo sobat, selamat datang kembali di channel ini dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan part keempat konservatisme di Indonesia. Nanti akan saya kasih link playlistnya agar kalian bisa menonton part 1, part kedua, dan part ketiganya agar kalian bisa paham dengan pembahasan konservatisme di Indonesia ini tanpa ada sedikit pun pembahasan yang terlewat. Dan jika kalian menyadari ada perubahan atau perbedaan suara saya dari video ini dan video-video sebelumnya, itu karena saya sedang flu, jadi mohon pengertiannya. Saya harap dengan ini kalian bisa memakluminya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasan konservatisme di Indonesia part yang keempat. Kembali melanjutkan pembahasan terkait Baitul Asy sebagai wakaf untuk para jemaah haji asal Aceh. Di sini kita akan membahas hal menarik terkait sejarah dari Baitul Asy ini loh. Apa sih hal menarik tersebut? Jadi, ada hal menarik terkait sejarah bagaimana Baitul Asy menjadi wakaf untuk jemaah haji asal Aceh. Mengutip tulisan dari Ketua KNPI Aceh mengenai Baitul Asy lewat rubrik Citizen Reporter, pada zaman dahulu seorang putra asal Aceh melakukan perantauan ke Arab Saudi. Melihat kegigihannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pria tersebut kesuksesan dalam hidupnya. Kesuksesan di sini meliputi kekayaan dan sebagainya. Setelah sukses, beliau memutuskan untuk mewakafkan sebagian dari harta yang dimilikinya, contohnya seperti sebuah rumah yang nantinya digunakan sebagai pondok untuk para jemaah haji asal Aceh. Sungguh mulia sekali ya. Kita bisa melihat dari ikrar wakafnya bahwa sebagian hartanya berupa rumah-rumah akan diperuntukkan sebagai pemondokan bagi jemaah haji asal Aceh. Namun wakaf ini bukan hanya berlaku bagi orang Aceh yang sedang berhaji, bisa juga bagi orang Aceh yang sedang memperdalam dan menuntut ilmu di Mekah, seperti sekolah di kota Mekah. Dan bisa juga sesederhana orang Aceh yang sedang bermukim di Mekah aja gitu. Namun apabila 3 kelompok yang telah disebutkan barusan tidak ada lagi, maka wakaf akan diberikan kepada orang Jawi. Apa sih Jawi itu? Mungkin baru terdengar ya istilah Jawi ini di telinga kita. Jawi secara sederhana istilah bagi etnis Melayu yang memeluk agama Islam. Sesederhana itu sebenarnya. Tetapi menurut Abdul Hadi, istilah Jawi pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-20 Masehi digunakan oleh orang Melayu untuk menyebut aksara yang digunakan untuk menuliskan teks keagamaan hingga keilmuan dan juga sastra. Dan jika nih ya, 3 kelompok yang disebutkan tidak ada lagi, begitupun orang-orang Jawi, maka wakaf secara otomatis akan diberikan ke Masjid Haram. Secara otomatis jika 3 syarat atau 4 syarat termasuk orang-orang Jawi tidak terpenuhi, maka wakaf otomatis diberikan ke Masjid Haram. Setelah melakukan penelitian di kota Mekah, setidaknya Baitul Asy itu memiliki 4 lokasi, diantaranya markas Baitul Asy yang berbentuk sebuah kantor besar berlantai 4 yang berada di daerah Aziziyah, dan yang kedua adalah sebuah hotel wakaf Abi Bukgo Asy yang berada di Jalan Harem Tayef dengan daerah yang sama dengan markasnya, yakni Aziziyah juga, dan yang ketiga hotel berkapasitas 1000 kamar bernama Hotel Ramada terletak di Jalan Ajiad Mekah. Hotel ini berjarak 400 meter dari Masjid Haram. Dan yang terakhir Hotel Elmaf Al-Masyar yang terletak di jalan yang serupa dengan Hotel Ramada, yakni Jalan Ajiad Mekah Al-Mukarramah. Jarak antara hotel ini dengan Masjid Haram dibilang cukup dekat lah ya, karena hanya berjarak 300 meter saja. Berkat rumah-rumah yang diwakafkan untuk warga Aceh tersebut, membuat jemaah haji asal Aceh terus merasakan manfaat dan rahmatnya. Terlebih dengan pembagian uang yang didapat bagi para jemaah haji asal Aceh di Mekah Al-Mukarramah. Lewat narasi singkat yang sudah kita dapat terkait sejarah relasi antara Aceh dengan kota Mekah, hingga bagaimana runtuhnya kejayaan Aceh sampai hanya tersisa Baitul Asy sebagai bukti nyata sisa peradaban kejayaan Islam di Aceh yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Walau demikian, hingga saat ini julukan Serambi Mekah masih tetap menempel pada Aceh. Julukan yang sudah melekat sejak era kejayaan Aceh ini akan selalu berada di memori masyarakat luar maupun dalam Aceh. Bagaimana tidak, sebutan yang sangat dibanggakan oleh masyarakatnya ini sekaligus dijadikan sebuah nama sematan yang diterima oleh nyaris seluruh penduduk Indonesia sebagai warisan pusaka. Faktor kegiatan ibadah haji tidak akan bisa dilepaskan dalam catatan sejarah masa kejayaan Aceh, menjadikan Aceh sebagai poros informasi hingga pembelajaran Islam di Nusantara. Di Nusantara loh, bukan hanya di Indonesia. Lebih dari itu, ibadah haji mampu membuat Aceh sukses sebagai sebuah daerah kosmopolitan, membuat berbagai etnis dan kebudayaan teramu menjadi sebuah peradaban Islam yang besar dan kokoh. Namun tidak bisa dipungkiri, dalam sejarahnya Aceh mengalami perjalanan sejarah yang dipenuhi ujian yang sangat berat dari dulu hingga sekarang. Bahkan saat ini, julukan Serambi Mekah yang lekat dengan Aceh mengalami penurunan kepercayaan oleh banyak khalayak. Pasang surut gejolak yang terjadi di daerah tersebut, hingga Aceh yang perlahan-lahan mulai terseret pertikaian politik banyak kepentingan. Waduh. Hingga bagaimana kemiskinan dan kebodohan yang merajalela membuat kemunduran daerah yang khas dengan julukan Serambi Mekah ini tanpa disadari mengalami
keruntuhan yang sangat signifikan. Sebuah gambaran kecil atau contoh dari bagaimana kebodohan yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh ini adalah saat Belanda sukses mengadu domba Aceh dengan menebarkan pertentangan dan perselisihan yang berhasil membuat kehancuran struktur sosial masyarakat Aceh. Hingga karena peristiwa ini terjadi revolusi sosial. Yang amat disayangkan adalah perselisihan yang terjadi sebenarnya benar-benar tidak sepantasnya terjadi gitu loh. Kesalahpahaman antara ulama dan umara yang dibiarkan terus berkembang, yang pada akhirnya berdampak pada banyaknya korban, entah itu dari warga sipil, para ulama maupun ule balang pada masa revolusi. Ule balang ya, FYI atau for your information, adalah mereka kepala pemerintah atau pemimpin dalam daerah atau sagoe atau bagaimana pronunciation-nya ya, wilayah yang setingkat dengan kabupaten jika disamakan dengan struktur pemerintahan di Indonesia sekarang. Oke viewers, jadi mungkin itu aja untuk pembahasan konservatisme di Indonesia part yang keempat ini. Kita akan kembali bertemu di part kelima di pekan yang akan datang. Jadi stay tune saja di channel ini. So viewers, itu aja untuk video kali ini. Bye-bye.